Halo gengs, selamat sore. Kayak orang gila. Guys, ngobrol yuk. Wait ya. Ini sesuatu yang mesti kita bacotkan bersama teman-teman ala-ala suka-suka. Setelah menunggu sekian lama teman ala-ala suka-suka, akhirnya sampai juga kita di momen membacotkan salah satu kopi yang bisa dibilang waktu itu membuat gempar di para pendekar kopi tepatnya, dan semua turun gunung, komen, kirim PMIG, DMIG, ngasih tahu, ada yang goblok-goblokin, ada yang nyinyir, ada yang bikin, ada yang terpacu untuk bikin konten, katanya kasihan ketipu, nggak bisa tidur. Sorry ya guys, selama saya ngopi memang banyak banget tipu-tipu gimmick, jadi buat saya nggak ada masalah. Dan kayaknya sekilo 2 juta kemudian kena tipu, ya udahlah. Tapi kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencobanya, dan kalau bukan karena saya yang mencoba, kayaknya itu nggak akan kebongkar ya si rumah kopi Gesa itu. Jadi at least saya yang jadi korban dan semuanya terkuak. Nah, itu udah saya bahas semuanya di Yusuf ala-ala suka-suka, dan lupakan aja masa lalu. Jadi karena ini udah kita ada di masa sekarang, inilah yang akan saya brew. Eugene Noedes dari Inmaculada, si petaninya. Saya dapat sekitar berapa gram ini ya? Ini teman ala-ala beli dari salah satu seller tepatnya. Saya lupa ya infonya, sellernya itu di Dubai atau di Aussie, saya lupa. Antara itulah ya. Nanti saya cantumkan di kolom komen, kolom caption seller ya, just in case kalian mau beli. Nah, tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan karena saya ketipu sih. Yang jadi masalah adalah kopi yang bisa dibilang varietas. Ini sebenarnya bukan varietas baru teman-teman, ini varietas lama yang ditemukan lalu dikembangkan di Kolombia tepatnya itu ya. Kalian bisa lihat histori kopi Eugene Noedes sebenarnya itu. Nah, dan yang paling saya nggak suka dari beberapa seller atau farmer, rata-rata banyak yang spekulan. Jadi dia ngasih harganya based on demand aja. Jadi waktu ada perdebatan heboh itu, ada yang komen kopi ini harganya per kilo 100 juta, ada yang komen 50 juta, ada yang komen 20 juta. Jadi beda-beda. Sementara kalau di Gardelli aja 250 gram roasted bean Inmaculada si Eugene Noedes ini harganya tuh sekitar 3 juta. Jadi sebenarnya nggak nyampe 100 juta lah teman-teman. Jadi nggak usah terlalu kegoreng banget dengan kopi-kopi yang kayak gini. Saya memang nggak hunting, nggak ngoyo, dan kebetulan ada yang jual, temen ala-ala beli 50 gram, harganya sekitar 950 ya. Jadi kalau ditotalin nggak nyampe 100 juta kan ya. Jadi 50 gram 950, ya kalian hitung-hitung sendiri lah. Atau kalau di Indonesia ini ada roastery, lupa namanya ya, Uberhal atau apa, Uberhal something di Cirebon.
itu dia jual 20 gram itu 800.000. Jadi kalau sekilo itu around 40 juta lah, 39 juta. Jadi sebenarnya nggak sampai 100 juta ya teman-teman. Jadi memang saya sengaja kasih caption 1 miliar biar ya udahlah, biar tanggung lebay aja. Jadi saya nggak suka memang bin-bin yang spekulan, harganya tuh nggak tercantum gitu ya. Kalau di 90 plus, ini bahas sedikit sebelum saya bro. Kalau di 90 plus harganya tuh transparan. Kalau di beberapa event ya, LD Viso aja buat saya nggak transparan. Jadi dia jual di IIT sama di seller yang satu lagi itu harganya beda, padahal sama-sama LD Viso, sama-sama sidra natural dan lainnya. Jadi banyak yang memang ngegoreng kopi dari luar di Indonesia dan meraup untung. Jadi ya buat kita pandai semakin pandai aja sih tepatnya ya, jangan sampai kegoreng. Nah, jadi sebenarnya ini nggak gitu mahal kalau buat saya. Maya masih bisa dibeli lah ya. Ya walaupun misalnya kalau di sini 20 gram itu sekitar 800.000 harganya. Ini saya dapatnya 300 berapa ya? Saya lupa lah. Ini pun saya beli dari teman ala-ala yang memang mau roasting sendiri pakai hot air. Jadi let's see aja. Sebenarnya seheboh apa sih? Karena saya udah ngerasain Gesa kalau bisa dibilang ya yang levelnya eksotik gitu ya. Sidra, Gesa, apalagi Ciroso dan kategori-kategori bin-bin eksotik yang bahkan udah pakai ada yang infused dan lain-lain. Kita akan cobain. Sebenarnya memang seheboh apa sih? Segila apa sih? Apakah rasanya menang dari Ciroso atau Sidra gitu ya, atau bahkan Gesa? Walaupun jujur nih saya belum pernah nyoba Gesanya La Esmeralda, oke. Tapi let's see seperti apa rasanya. Kita buka dulu dan saya akan oke. Kita akan timbang ini berapa gram. Let's see, aromanya ini udah berapa ya? 2 minggu 3 minggu resting katanya ya. Iyalah, memang saya sengaja cari momen yang pas untuk ngebrew ini. Let's see aromanya. Oh, aromanya memang gila. Aromanya memang sadis. Kita tuang dulu ya. Berapa gram teman ala-ala ngasih saya? 13 gram. 13,1. Oke. Mungkin saya nggak akan saya kasih semua. Let's see ya. Sorry ya, ini ngomong panjang lebar supaya holistik aja. Kita akan kasih lighting. Nah, karena ini bisa nyalain lampu nggak ya? Harusnya bisa lah ya. Oke. Dan binnya itu nggak merata, nggak homogen, jadi heterogen. Dan aromanya memang goks. Aromanya goks banget sih buat saya. Walaupun sebenarnya lebih dahsyat Ciroso natural yang kemarin saya dapatkan juga ya dari temen ala. Aromanya enak. Mungkin saya nggak akan bikin 13 gram. Saya akan bikin di berapa ya? 10 aja. 10 gram aja teman-teman. Kita bikinnya 10 gram. Ya. Lalu let's see ya, kayak apa sih? Tapi memang secara aroma emang gila sih kalau menurut saya. Dan airnya saya pakai air ini nih, airnya juga air cukup
mahal nih. Dan enak airnya. Berarti Amidis kalau saya mau iseng. Gram 150 kalau saya. Aromanya dahsyat aromanya ya. Di menit kedua kita goyang sedikit ya. Nanti saya akan minta ranting nyicipin ya, apakah yang akan dia obrolkan di sini. Saya mau pakai long exposure atau long interval atau apalah itulah, 4 menit biasanya, tapi saya nggak akan main 4 menit. Saya mainnya 3 menit aja ya. 3 menit pencet ya, dipencet pelan-pelan. Sisa seduhannya tuh bau permen ya, kayak permen sugus tapi fruity. Jadi deg-degan, cela deg-degan norak teman-teman. Kopi 1 miliar sekilo, biarin aja dah, habis pada spekulasi mah ini. Aromanya enak, tapi kalau memang si Curacao natural itu bukan infuse, jadi benar-benar natural, es natural aja prosesnya, nggak dibantu dengan yeast atau lain-lainnya, peach yeast dan lain-lainnya. Buat saya secara the whole konsep aromanya Curacao natural lebih dahsyat, peachy. Kalau ini tuh aromanya lebih ke dry fruit juga. Enak, aromanya enak banget. Delicious. Kita tunggu dingin sejenak, kita dikit dulu ya, penasaran. Aromanya kayak candy fruity ya, kayak permen candy. Super delicious sama mafioso. Guava katanya ya, tapi ya agree. Ini jambu merah sih tepatnya, tapi nggak begitu penting kalau buat saya. Wow, emang enak banget sih, emang enak. Dan dia sangat super clean, super lembut, empuk. Nah, itu kali ya tepatnya. Enak banget. Ray, sini Ray. Wait, sini Ray. Pakai sendal. Ini ranting adalah percobaan saya. Habis makan pop mie ya. Di sini Ray. Enggak hujan. Belum selesai. Wait ya.
Iya ya. Ini tunggu ya. Aku cerita dulu ya. Kamu segini. Ini pegang dulu. Cium. Aromanya cium dulu. Enak. Dibanding Ciroso yang waktu malam-malam itu, inget gak? Di teras atas. Menurut kamu secara aroma dahsyat mana? Lupa ya? Ini lebih enak. Seruput. Jadi ini ada kopi Eugenides. Wow. Enak. Lembut banget ya. Gak gitu asem. Apa? Gak asem. Gak asem, manis tapi kayak jus. Enak banget. Gak kayak kopi yang Nescafe itu. Lah jauh banget Pak. Pak, ini kopi harga 1 miliar sekilo. 1 miliar. 1 juta. Katanya ada yang bilang 1 miliar. Enggak sih, Raka yang bilang. Ada yang bilang 100 juta. Beli kopi ini harus pesen dulu setahun sebelumnya. Jadi, Pak, saya mau pesen kopi ini. Jadi tahun depan panen, ya. Jadi PO atau apa istilahnya? DP dulu gitu. Atau ada yang bilang puluhan juta. Enak banget sih. Foto dulu dong, bentar. Ya. Wah, anak Raka mah hebat ya. Udah nyoba segala jenis. Ini di antara semua tatanan surya kopi, katanya ini adalah yang paling kalau rantai makanan di laut paling tinggi apa sih? Paus ya? Paus pemburu. Paling tinggi apa sih, Das? Apanya? Rantai makanan tuh ada teri, ada apa? Di atas, paling atas apa? Hiu apa paus? Hiu. Jadi ini kalau bisa dibilang king of the kingnya kopi yang masih belum semua orang bertani di Kolombia. Ini adalah salah satunya. Dan kamu salah satu bocah yang ada di universe-nya perkopian yang udah nyobain kopi namanya Eugenoides. Tulisannya agak ribet sih, kita nyebutnya Yudi. Bro, wait. Ya, nunggu pop mie ya? Oke. Gimana? Rekomen nggak? Thank you ya, bro. See you. Guys, ranting aja nuang sendiri dia. Keenakan dia. Hati-hati, bro. Tapi ini jujur li buat saya memang nggak heran ini menjadi kopi mahal, bisa dibilang makin turun suhunya, aromanya makin candy banget ya. Nih sekali lagi, ini sama Ciroso sama Sidra Johan Vergara itu tuh kalau ada parfum buat laki kayak gitu pasti saya akan beli. Sweet juicy tepatnya ya. Dan ini enak banget. Tapi saya nggak gitu suka sense jambu merahnya. Saya nggak gitu suka jambu soalnya. Kecuali jambu cincalo ya. Tapi ini enak sih. Di luar jambu merahnya cukup berasa. Di luar itu strawberry, blueberry atau cherry, buah-buah yang kategori cherry tapi yang udah matang, super matang banget, dan itu sangat enak banget ya. Bicara kompleksitas, Ciroso natural yang The Latest saya brew lebih kompleks dari ini, tapi untuk the whole konsep rasanya, rasa yang mengalir di tenggorokan ini jauh lebih lembut banget. Tapi ini enak beneran, saya nggak bohong sih. Nggak heran ya orang bisa digoreng dengan kopi ini, dijadikan kopi ini menjadi spekulan harganya. Ada yang terpapar bahwa ini 100 juta, ada yang terpapar ini lebih dari segitu, 200 juta dan lain-lainnya. Buat saya ini masih jauh di bawah 100 juta rasanya, harganya. Ya kalian lihat aja, kalau yang green bean-nya aja 50 gram itu 950, ya kali aja.
nggak nyampe 50 juta kan, kalian hitung sendiri lah. Itulah kenapa kopi yang digoreng itu bikin misinfo di para pendekar kopi juga ya. Mereka juga nggak tahu real harganya sebenarnya berapa. Soalnya di Inmaculada di aja nggak dicantumin kok harganya. Memang ini kopi untuk dimainin sih. Tapi karakteristik si kopinya ini memang kayak bukan kopi, super sweet, super juicy, super kompleks aromatik. Walaupun saya tadi bilang si guavanya, jambu merahnya cukup mengganggu kalau buat saya, tapi di rasa ada frekuensi cherry, ada candy, ada sense kayak sejenis permen di area kayak sugus, tapi bukan sugusnya based on fruity gitulah ya, permen tapi yang fruity. Lalu deresnya ini sih kalau buat saya memang ya rekomend sih buat para hunter kopi-kopi eksotik, mungkin wajib dicoba sih, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencobanya gitu. Jadi kita nggak bisa berspekulasi rasa dan aroma kalau kita hanya sekedar katanya. Dan kopi ini adalah seperti yang udah saya bahas, nggak pernah saya bahas tapi saya bilang kopi ini adalah kita membrew multi sensori rasa, multi sensori aroma. Jadi kalau sebarannya itu mungkin sangat spider webnya sangat luas banget, tapi ada rasa yang dominan. Jadi kalau buat yang memang udah sangat memahami web yang paling luar, mungkin ada frekuensi kayak ini ada bau keteknya perawan nih gitu kali ya. Tapi ini gila sih. Selesai. Delicioso mafioso. Pas banget di suasana hujan. Enak. Jujur ini enak banget. Wow. Wajib dicoba sih buat para pencari kopi-kopi ajaib. Wajib lah. Minimal sekali brew aja udah selesai. Oke teman-teman, sekian bacotan saya tentang kopi Genuedes yang bisa dibilang kopi spekulan, kopi yang cukup sempat digoreng tahun lalu dengan harga juga nggak jelas, dan explore terus. Semoga kopi Indonesia bisa semakin maju petaninya, bisa menghasilkan kopi-kopi kelas yang baru, enggak itu lagi, bosen varietasnya. Kita dari mengenal kopi dengan metode ngebrew di kedai kopi atau ngebrew di rumah, varietas itu aja, bosen, nggak ada kemajuan. Semoga binnya Mas Ian yang Laurina semakin matang di tahun depan panennya.
long orange bourbon ataupun bahkan mungkin laurina, tapi di prosesnya adalah proses Mirabella biar box. Oke, teman-teman, sehat terus, sukses terus, semangat terus, explore terus. Ciao.